Balik lagi di Apaan Sih TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Danies. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan. Yes, jadi episode musik kali ini gua akan masih ngebahas seputar Linkin Park New Era. Ya, semoga lu semua nggak bosen yang dari kemarin udah nontonin. Kita ada beberapa video yang mungkin belum nonton, bisa disimak. Kalian cari aja di video di bawah, video sebelumnya, bahwa gue udah ngebahas beberapa konflik dan intrik yang ada di Linkin Park New Era ini semenjak Mike Shinoda mengumumkan comeback dengan vokalis dan drummer yang baru gitu kan. Yes, tapi hari ini lebih membingungkan lagi dan gue bilang lebih rumit ya, karena kali ini kalau kemarin si Jamie Bennington, anaknya Chester Bennington, yang nggak setuju dengan comebacknya Linkin Park dengan vokalis baru, kali ini gue akan ngebahas ibunda Chester Bennington yang merasa terhianati oleh Mike Shinoda karena rekrut vokalis baru di Linkin Park gitu kan. Tapi sebelum kita bahas itu, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa gimana, yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini dan selalu dukung channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, Linkin Park sekarang ini jadi banyak sorotan di media karena para keluarganya Chester Bennington banyak yang mulai muncul di permukaan karena tidak sukanya dengan sistemnya Mike Shinoda yang mau diisi vokalis baru dan dapat juga udah gitu dapat drummer baru juga gitu kan. Kita langsung aja bahas beritanya yang lagi happening gitu kan. Let's go. Jadi awal bulan ini Mike Shinoda, Johan, Brad Delson, dan Dave Farrell yang udah kita semua tahu memutuskan untuk menyatukan kembali Linkin Park atau membuat reuni Linkin Park setelah 7 tahun vakum akibat kematian tragis sang vokalis Chester Bennington yang udah kita tahu gitu kan. Jadi ibunda Chester Bennington, Susan Eubanks, telah menulis tulisan berbentuk surat yang isinya tentang perasaannya mengenai reuni dan formasi baru band tersebut yang telah diterbitkan oleh media The Rolling Stone. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada media kayak majalah Rolling Stone itu kalau nggak salah majalah ya, telah menerbitkan jadi surat yang isinya adalah tentang kegalauannya ibunda Chester Bennington, Susan Eubanks ya, yang nggak suka lah tentang keputusan Mike yang mengangkat Linkin Park dengan vokalis terbaru gitu kan. Udah gitu pengganti Chester Bennington pada vokal sekarang ya, yang udah kita semua tahu adalah mantan penyanyinya band Dead Sara, yes, Emily Armstrong, dan pengganti Rob Bourdon yang mengisi posisi drummer sekarang juga ada Colin Brittain yang sangat berbakat itu kan. Jadi gue bilang udah lebih oke lah Linkin Park sekarang ini gitu kan. Lanjut ya. Saya merasa dihianati dengan mengatakan kepada saya bahwa jika mereka akan melakukan sesuatu, mereka akan memberitahu saya. Mereka tidak memberitahu saya dan mereka mungkin tidak tahu bahwa saya tidak akan bahagia. Saya sangat kesal karenanya, ucapannya ibu mendiang Chester kepada media The Rolling Stone beberapa saat lalu gitu kan. Saya merasa mereka berusaha keras menghapus masa lalu. Mereka membawakan lagu-lagu yang dinyanyikan Chester dan saya tidak tahu bagaimana tanggapannya para penggemar Linkin Park. Tetapi saya tahu bagaimana tanggapan saya dan pendengar. Dan Emily menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan anak saya dan itu sangat menyakitkan, ujarnya Susan Eubanks gitu kan. Begitu
gokil ya. Jadi lagunya Linkin Park nggak boleh dinyanyiin orang lain apa gimana? Lanjut. Susan Eubanks melanjutkan, mereka mengatakan akan memberitahu keluarga jika mereka akan bersatu kembali. Mereka tidak melakukannya. Bahkan istri pertama Chester, Samantha, dan putranya Draven tidak tahu kalau mereka memutuskan untuk reuni kembali. Tetapi mereka diberitahukan oleh dunia. Itu sama dengan saya dan itu menyakitkan. Tegasnya ibunda mendiang Chester Bennington. Menurut Susan Eubanks, ia terakhir kali bertemu Mike Shinoda sekitar 2 tahun lalu, di mana Mike berjanji untuk memberitahu keluarga Chester apa yang sedang terjadi. Udah gitu, Mike Shinoda kemudian menghubungi ketika Linkin Park akan merilis lagu-lagu arsip yang menampilkan Chester Bennington untuk koleksi album Paper Cuts mereka. Jadi kemarin emang Linkin Park rilis ulang ya. Jadi ada di album Habit Theory, dan udah gitu kumpulan kayak Great Hits Linkin Park dikemas jadi satu album. Nama albumnya adalah Paper Cuts. Jadi kalau ada yang belum punya, wajib punya, beli. Banyak kok di marketplace yang ngejual, tapi bentuknya kalau nggak salah vinyl apa CD gitu, gue lupa. Lanjut ya. Namun Susan Eubanks menuding Mike Shinoda dan anggota Linkin Park lainnya tidak pernah memberitahu keluarga Chester tentang reuni mereka ini dan bergabungnya Emily Armstrong ke dalam band tersebut. Setelah melihat berita bahwa Linkin Park sedang merencanakan sesuatu, Susan Eubanks berpikir Linkin Park akan kembali. Tetapi hanya Mike Shinoda yang akan menjadi penyanyinya. What? Dan saya pikir jika mereka kembali, band tersebut tidak akan menambahkan penyanyi atau vokalis baru. Kata Susan Eubanks gitu kan. Wah, gokil ya. Terus gimana menurut kalian? Gua pengen tahu opini kalian tentang masalah baru ini ya. Masalah yang kemarin belum kelar, ini udah masalah baru lagi. Jadi maunya ibundanya mendiang Chester ini, maunya Linkin Park tetap ada, tapi vokalisnya hanya Mike Shinoda. Itu gimana ceritanya? Mike Shinoda kan itu, dia rapper ya, sedangkan dia butuh suara clean, butuh suara scream di Linkin Park. Masa iya Mike Shinoda harus scream? Lol banget gak sih? Aneh. Jadi gue bilang antara ibu sama cucu nih agak lain ya, 11-12 kayaknya, agak nggak mudeng gitu. B-nya nggak akan bisa jalan lah tanpa vokalis clean. Sebenarnya bisa, pakai sequencer, tapi kan kocak. Linkin Park nggak akan bisa punya karya baru kalau menggunakan sequencer, karena harus dibutuhkan suara vokal original ya kan, untuk memenuhi sequencer tersebut. Agak gokil gue bilang sini. Neneknya Jamie ya gue bilang, aduh, udah gitu, kenapa lu harus berkoar di media dan lu nggak suka menurut gue? Sebenarnya, karena begini mungkin ya. Ini karena udah new eranya Linkin Park. Mungkin mungkin ya, karena royalti juga apa gimana. Jadi kalau Linkin Park pure tidak membawakan lagu-lagu lama dan penjualan album barunya ini meledak, otomatis Chester Bennington tidak akan dapat apa-apa sih menurut gue sih. Dari penjualan album yang barunya aja sih. Tapi kalau yang dari yang lama tetap dapat royalti penjualan album ya. Kan apalagi baru ngerilis Paper Cut ya. Kumpulan lagu-lagu Great Hits yang gue bilang lagunya keren-keren sih, gue udah denger juga sih, dan bagus menurut gue, dan lu tetap bisa nikmatin hasilnya. Kenapa harus komen begitu gitu? Terus udah gitu, ketidaksukaan lu itu harus dimuat di medianya Rolling Stone Magazine. Gila gue bilang sih. Jadi kayak ya Rolling Stone dapat cuan banget nih dari berita kayak gini ya. Tapi menurut gue sih kayak unik aja tiba-tiba lu bersuara setelah cucunya Jamie Bennington juga buka suara ya tentang bapaknya yang digantikan sosoknya Emily. Tidak digantikan sebenarnya, itu udah gue bahas di video-video sebelumnya. Jadi banyak yang salah paham di keluarganya. Nih abis ini nih kayaknya nih ya, mendiang istrinya Chester nih giliran yang bicara. Tapi gue rasa sih enggak ya. Jadi kalau mendiang istrinya Chester Bennington ya udah ada mayam aja, yang penting pemasukannya tetap masuk gitu kan. Sebenarnya simple aja gitu, yang penting income tetap masuk dari royalti ya, jadi udah aman-aman aja ya. Jadi tapi di sini dia ngungkit gitu, kayak anaknya aja sama istri yang pertamanya aja nggak tahu kalau Chester Bennington digantikan oleh sosok Emily, atau ya pikirannya begitu ya, dan dia maunya Linkin Park tetap ada, tapi vokalisnya hanya satu aja, Mike Shinoda. Apa jadinya gitu?
gokil gue bilang nih. Ya, keluarganya Chester nih agak membingungkan ya. Unik sih gue bilang sih, jadi agak lain ya. Jadi di saat bandnya ini mau bangkit, apa-apa harus izin. Seolah-olah Chester Bennington ini adalah pendiri band, ya kan? Padahal pendirinya sendiri si Rob Bourdon aja nggak masalah gitu kan. Di situ juga masih ada nama Mike Shinoda dan kawan-kawan pendiri utamanya gitu kan. Tiba-tiba Chester yang setahu gue direkrut paling terakhir ya, kalau nggak salah sih dari yang info yang gue baca, direkrut yang paling terakhir juga sebenarnya nggak punya andil apa-apa. Dia hanya memang vokalisnya intinya aja, karena vokal clean sama screamnya ada di dia, dan memang tongkat ukurnya sebenarnya ada di Chester Bennington ini. Tapi tanpa inti musik tidak akan terjadi itu semua, bro. Jadi harus diingat, lagu dan inti musik itulah yang menciptakan, gue bilang, musik Linkin Park itu sendiri. Jadi nggak hanya mentang-mentang sang vokalisnya aja apa gimana, nggak bisa kayak begitu menurut gue. Jadi semua itu harus sejalan gitu kan. Tapi dengan fakta yang seperti ini, kayak tetap harus bisa jalan kalau memang vokalisnya cuma satu, Mike Shinoda, jadi full rap apa gimana. Di sini harus banyak pertimbangannya juga nih, sebab harus ada penjelasan. Linkin Park itu harus dijelasin ya, Linkin Park itu bukan hanya rap aja, tapi di situ ada musik hip metalnya juga, ada rocknya juga. Jadi harus ada suara clean dan scream gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya, mungkin di sini nggak paham apa gimana, gue juga nggak tahu. Gue bilang juga jadi kayak happening banget gitu. Jadi berita yang diangkat ini juga gue bilang kayak ya udah, jadi hanya menguntungkan satu pihak aja. Jadi mereka ini yang tiba-tiba mencuat ke media sosial dengan fokusnya di Linkin Park. Gue bilang terutama keluarganya, jadi fokus para entertainment berita buat nyari info-info seperti ini gitu kan. Tapi ya menarik sih menurut gue sih. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang ada pro dan kontra, kayak yang sebelum-sebelumnya juga banyak banget opini yang pro dan kontra. Jadi kayak misalnya ya udah, kalau memang lu nggak suka dengan kembalinya Linkin Park New Era dengan vokalis baru, ya udah gitu kan. Jadi kayak nggak usah harus ada masalah intern kayak begini gitu. Padahal ibaratnya royalti juga tetap mengalir keluarganya, tapi kenapa jadi permasalahan yang rumit ini dan complicated gitu kan. Ya mungkin segini aja info yang bisa gue bahas gitu kan. Gue pengen tahu opini kalian kali ini ya, tentang reactionnya ibunda Chester Bennington gitu kan, Susan Eubanks namanya, tentang balik lagi tentang Linkin Park yang comeback dengan vokalis baru, terutama yang dipermasalahannya vokalisnya. Sedangkan Colin Brittain menggantikan sosok Rob Bourdon ini tidak pernah dipermasalahkan oleh media gitu kan. Jadi si Emily mendapat pukulan hebat banget kali ini gitu kan. Tulis opini kalian di bawah, gue pengen tahu gitu kan, tentang harusnya apakah Linkin Park bisa jalan dengan single vokal aja, yaitu Mike Shinoda aja, sesuai pendapatnya ibunya Chester. Apakah bisa berjalan? Tulis di kolom komentar bawah opini kalian gitu kan. Yes, thank you banget yang dari awal sampai terakhir udah nonton tapi nggak di skip, thank you banget gitu kan. Ya semoga lu nggak bosen gue bahas tentang Linkin Park lagi gitu kan. Udah gitu, nanti kalau ada info-info terbaru gue akan bahas dan ulas lagi, karena memang happening dan cukup seru. Gue bilang complicatednya keluarganya Chester Bennington ini gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel dengan cara gimana? Yes, like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share gitu kan. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Oke, gue Leo pamit. Pokoknya see you in the next video. Bye-bye.